Namanya juga manusia, punya otak dan pikiran. Jadi ya wajar aja kalau kita mikir selama kita masih hidup. Nah, paling enak tuh mikir sekalian bengong ya. Kalau gua pribadi paling banyak mikir tuh pas lagi sikat gigi. Walaupun cuma bentar, tapi gua nggak bisa denger apa-apa kecuali suara sikat yang lagi membersihkan gigi gue. Nah, saat-saat itu tuh mulai gua bisa mikir yang banyak gitu, alias bengong lah gitu. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang memasuki usia 20-an awal gitu ya, mikir itu biasanya terjadi pas menjelang mau tidur tuh. Makin mikir bukannya makin ngantuk, tapi malah nggak bisa tidur sampai subuh ya kan. Ini dia nih yang namanya overthinking guys. Dan overthinking tuh kayaknya lagi ngetren banget nih di kalangan kita-kita yang masih muda. So, ya selamat ketemu lagi guys di podcast Gardu Share the Light. Jadi langsung aja kita ngobrol ya bareng sama teman-teman gua di podcast kali ini. Email dan Marta. Halo. Hai, apa kabar? Baik. Puji Tuhan luar biasa. Mantap. Sehat ya? Sehat. Oh, Marta udah sembuh ya? Email apa kabar Mel? Puji Tuhan luar biasa Kyle. Kuliah gimana? Lancar kok. Udah semester berapa? Udah semester 8 sekarang. Jadi sambil kerja, magang? Iya, sambil freelance ngajar privat sambil kuliah. Wah, luar biasa. Ini nih, mangsa-mangsa overthinking nih. Udah mau lulus nih. Iya. Jadi bener gak? Email sekarang betul. Lagi dalam fase suka overthinking. Iya betul. Kayak sering tiba-tiba nih kepikiran sesuatu. Sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuma kalau menjelang tidur tuh kayak ada aja yang mau dipikirin gitu loh. Nggak tahu kenapa. Terus biasanya sampai jam berapa nggak bisa tidurnya? Pernah sampai nggak tidur semalaman, kayak sampai pagi tuh subuh udah aktivitas normal lagi. Karena kan katanya menurut ilmu psikologis kalau kita lagi overthinking, saking beratnya pikiran kita nih mikirin masa depan, alam bawah sadar nih nggak mau nih kita berganti hari, nggak mau ketemu hari besok, jadinya kita bangun gitu, jadilah seperti itu. Wah iya bener banget, kayaknya nggak mau besok ya. Wah email ngambil ladang gua nih psikologi nih. Sedikit. keren. Tapi ya bener banget teman-teman, ini udah dijelasin sama email nih sedikit banyaknya. Kalau Marta gimana tak? Kalau aku masih overthinking? Enggak. Oh lagi enggak. Lagi enggak. Aslinya overthinking. Oh aslinya adalah orang yang suka mikir banyak gitu ya. Terus pernah mungkin, sampai kenapa? Pernah sampai nggak bisa tidur? Iya. Semalaman tuh nggak bisa tidur kalau overthinking. Sampai ayam berkokok kali ya, maksudnya kayak baru jam 5 nih, udah jam 5 baru bisa tidur gitu, jam 5 subuh ya baru bisa tidur gitu. Terus bangun bisa jam 9 kali ya tuh. Oh oke. Luar biasa, ada ayam loh di sampingnya rumah Marta. Sampai ayam berkokok. Nah iya, jadi overthinking tuh bener tuh kayak gini nih. Jadi dari kata over sama thinking kan. Nah over itu sendiri adalah kan artinya berlebihan. Thinking itu artinya mikir. Nah mikir itu sendiri sebenarnya adalah memang kemampuan yang ada dalam diri kita untuk menghasilkan sebuah ide atau sebuah pikiran gitu. Jadi ya memang manusia itu bisa mikir apapun ya guys ya. Terus udah gitu pikiran itu bisa muncul tanpa alasan gitu, muncul aja gitu tiba-tiba gitu. Bahkan dari hal sekecil apapun itu bisa muncul di pikiran kita. Ya kan, abis mikir kita bengong deh tuh jadinya. Nah itu tuh kayak gitu tuh biasanya overthinking tuh bener tadi siapa yang tadi bilang email ya, yang nggak penting gitu tapi dipikirin hal kecil gitu sebenarnya. Nah biasanya kalau udah overthinking gitu nih, kalau udah mikir berlebihan gitu, biasanya apa yang kalian lakukan biar bisa tidur guys? Mel ngapain Mel? Biasanya sih denger lagu melo gitu, kayak yang bisa nenangin pikiran, terus gak lama kan ngantuk tuh, terus sampai ketidur guys.
Sampai capek mikir ya. Iya, capek mikir. Lu Tak, gimana Tak? Kalau aku biasanya sih kalau mau tidur tuh kan overthinkingnya tuh mulai ada sih kalau malam-malam. Biasanya kalau itu berlindung di bawah selimut. Ya ilah, terus? Berlindung di bawah selimut terus tarik napas. Tapi kadang-kadang juga nggak dibuang gitu. Hah? Nggak dibuang tuh, narik doang. Napasnya ditarik doang, kagak dibuang. Kagak dihembuskan. Kalau nggak lewat dong. Kalau nggak ditahan ya. Iya. Terus kadang bersenandung tuh gimana? Kayak gimana? Contohin dong, contohin. Lagu apa ya lagu? Lagu ini ya, lagunya. Lagu apa? Gereja Betel. Waduh, berat sekali bersenandung. Terus bisa tidur apa enggak tuh? Enggak. Oh, tetap nggak bisa jadinya. Gantung sih sebenarnya. Tergantung masalahnya ya. Kalau misalnya nggak terlalu berat sih ya bisa. Oh iya benar-benar. Nah, kalau udah berat banget tuh sampai ya udah nggak bisa tidur dah sampai pagi gitu. Oke. Nah biasanya emang anak muda itu overthinkingnya tuh masalah apa sih? Mikirin apa gitu? Orang masih muda gitu kan sebenarnya ya, masih harusnya santai-santai menikmati hidup gitu. Tapi kok ini masih muda udah overthinking gitu. Mungkin punya pengalaman yang mau diceritain, atau boleh pengalaman orang lain juga boleh lah. Gimana? Kalau aku sih hal sepele ya Ci ya. Biasanya suka overthinking tuh kalau di lingkungan pertemanan sih. Kayak misalnya nih habis ngumpul-ngumpul, kan pasti kita nih ada ngobrol sambil bercanda, ketawa tiwi gitu kan, sampai cekikikan gitu. Terus tapi pas udah bubar, pulang ke rumah, kadang-kadang suka kepikiran sendiri gitu. Tadi tuh gue bercandanya keterlaluan gak ya? Atau omongan gue tuh tadi bikin dia tersinggung gak gitu. Gitu. Terus juga kadang juga sering gini, misalnya kalau kita ngechat orang yang kita nggak tahu nih kebiasaannya dia gimana atau sifatnya dia kayak gimana, terus anggaplah orang baru ya, atau jarang kita chat nih Ci. Iya. Terus balasnya tuh lama kan. Terus sampai bahkan tuh sampai balasnya lama, atau dia nggak balas lagi gitu chatnya kita. Itu overthinking gitu kan. Ini tuh bahasa gue kurang dimengerti kali ya gitu, atau jangan-jangan tuh gue ganggu dia kayak gitu. Iya benar ya, gitu. Itu benar. Masa hal-hal kayak gitu doang kadang-kadang bikin kita terus kepikiran terus, yang muter-muter terus di kepala kita gitu ya. Iya. Terus jadi takut bikin orang lain tersinggung. Iya benar. Iya. Kalau email biasanya mikirin apa, Mel? Ini email nih yang masih muda nih, masih tergolong muda. Mikirin apa, Mel? Nih, kalau misalkan email mungkin karena email sekarang semester akhir, terus juga anak satu-satunya nih di keluarga. Kan kayak suka kepikiran nih, siapa lagi nih yang bisa bahagiain mau papa. Kayak kepikiran, email bisa nggak nih, email sanggup gak, kedepannya gimana, kalau nggak sesuai ekspektasi gimana, terus kalau gagal harus gimana. Kalau soal akademik sih enggak ya, tapi kalau misalkan lagi ikut suatu program nih, kan biasanya udah ada ekspektasi nih, nanti kalau misalkan lolos nih mau ini, terus secara nggak langsung kita juga overthinking nih, ntar kalau nggak lulus gimana, terus nanti kalau misalkan pas penempatan bagaimana itu nanti kedepannya gimana. Pernah tuh udah mikirin itu doang, mikirin program terus sampai nggak bisa ngapa-ngapain, setiap kepikiran pasti nangis, dan itu ngeganggu banget parah. Sampai nangis ya Mel ya? Iya, sampai ngeganggu banget ya parah, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Bener sih, karena rasanya berat ya kalau udah kayak gini ya. Betul. Apalagi kalau udah ekspektasi, kita ngomongin ekspektasi aja kayaknya harapan orang lain atau beban yang kita pikir kayaknya aduh gue nanggung beban ini, terus kita dipikirin doang ya. Bener sih, berat banget tuh pasti hatinya, jadi pasti sampai nangis tuh ya Mel ya. Wah, ini pasti cerita email ini tuh relate banget sama temen-temen yang lagi dengerin nih, pasti banyak banget yang lagi mikir kayak gini nih gitu. Tapi sebenarnya aduh ini pengen banget gue bahas nih, cuman sayang banget kita lagi nggak bahas ini gitu. Tapi intinya gini teman-teman, gue ambil sedikit aja ya. Intinya gini, kalau lu rajin gitu ya, intinya gitu, kalau lu orangnya rajin, kalau lu orangnya cukup baik,
dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Jangan khawatir lah, intinya begitu, jangan khawatir, karena sebenarnya apa ya, kalau gagal itu nggak apa-apa gitu. Jadi jangan, kalau misalnya lu justru nggak rajin terus gagal, ya lu wajib overthinking sih. Iya dong. Tapi kalau lu orang pintar, wajar ya overthinking. Ya iyalah, justru kan kebanyakan yang overthinking anak-anak yang rajin, justru anak-anak yang pinter-pinter, anak yang cukup baik sifatnya. Tapi justru anak-anak yang bodoh amat, cuek-cuek aja, nggak pernah overthinking tuh, ya nggak? Bener nggak? Iya sih, ya bener juga sih, bener juga. Mereka hidupnya santai-santai aja tuh kayaknya tuh. Iya kan? Terus kalau menurut kalian sendiri, overthinking tuh gimana? Baik apa enggak sebenarnya? Kalau menurut Inang sih, overthinking kan bisa dibilang tuh kecemasan berlebihan ya, sama sesuatu yang bahkan tuh belum terjadi. Kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Itu benar-benar gak baik sih menurut Ina. Kan kita nggak bisa nilai masa depan ya. Pun masa depan kan bisa negatif, bisa positif. Kenapa sih yang dipikirin tuh yang negatifnya aja? Justru kalau misalkan kita terlalu mikirin si negatifnya ini, ke depannya kita malah jadi ragu-ragu dalam mengambil langkah. Betul gak sih? Iya, betul. Benar, justru karena kita terlalu banyak mikir, kadang-kadang hasilnya jadi nggak sesuai ya sama yang kita pikirin ya. Iya. Kalau lu tak, menurut lu gimana? Kalau menurut aku, kalau berlebihan iya sih, itu buruk ya. Tapi kadang aku juga berpikir tuh ada baiknya juga sih. Jadi kalau kan emang kalau overthinking itu kan memikirkan hal-hal yang berlebihan, sama kayak yang tadi email bilang ya, berlebihan cenderung ke hal-hal buruk atau hal-hal yang negatif. Tapi kalau ada hal buruknya juga, hal baiknya juga gitu, terjadi kita tuh nggak akan kecewa gitu. Iya. Kalau seandainya apa yang kita karena lu udah mikirin gitu ya, udah mikirin konsekuensinya atau akibatnya gitu ya. Benar-benar kayak gitu. At least lu udah tahu nih bakalan kejadiannya nanti gini gitu ya. Iya kan, kita mikir hal buruknya dulu nih kan Ci gitu. Terus kalau andai kata hal baiknya terjadi, ya kita kan udah syukur lah, senang gitu kan. Iya betul. Tapi kalau bisa ternyata hal buruk itu yang kita pikirin terjadi, ya udah kita setidaknya nggak kecewa karena gue udah tahu nih gitu. Sudah jaga-jaga ya, udah jaga-jaga. Udah bersiap untuk mendapatkan yang terburuk ya. Iya benar guys. Jadi overthinking itu tuh sebenarnya karena kita kebanyakan mikirin masa lalu dan pikirin masa depan. Jadi kita tuh biasanya kan kalau sama masa lalu kita pasti menyesali masa lalu. Nah kalau sama masa depan biasanya kita cemas. Tadi yang email bilang cemas dan ragu dengan masa depan kita. Nah akhirnya gara-gara kita mikirin suatu masalah itu dengan berlebihan, itu artinya kita punya yang namanya obsesi untuk berpikir terus-menerus gitu. Jadi dari yang gue pelajari ya, kita tuh overthinking karena kecenderungan manusia memang mau mengendalikan segala hal. Manusia tuh pengen ngontrol masa lalu, pengen ngontrol masa depan. Jadi ya memang manusia itu ngerasa aman kalau dia bisa ngontrol segala hal gitu loh, luar biasa ya. Nah terus pas overthinking tuh, kita akhirnya kan mikir negatif kebanyakan tuh tentang diri kita sendiri, bahkan mikir tentang orang lain kan, yang tadi misalnya orang lain bakal pikir gimana ya tentang gue ya, orang lain bakal nganggep apa ya gitu kan. Nah akhirnya itu jadi bikin kita stres sendiri dan akhirnya khawatir atau cemas, dan ujung-ujungnya kita jadi nggak rasional gitu, nggak masuk akal mikirnya. Padahal nggak semua yang kita pikirin itu kan bakalan jadi nyata ya kan. Peluangnya tuh 50-50 alias 50-50 gitu, artinya 50% bisa benar, 50% bisa salah gitu, atau bisa 50% bakal kejadian atau bahkan nggak kejadian gitu. Jadi memang peluangnya itu 50-50 guys gitu. Nah pas kita overthinking biasanya tuh yang ada di otak kita tuh kata-katanya kayak gini nih guys. Misalnya gini nih, coba ya misalnya kalau gue dulu bikin bla bla bla, gue sekarang tuh bakal udah bisa bla 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 nih gitu. Atau misalnya contoh lain nih, seandainya gue tinggal di luar negeri, gue pasti bakal bisa bebas banget nih bikin ini, bikin itu, dan lain-lain gitu. Nah, pikiran berandai-andai itu guys, namanya tuh counterfactual thinking. Jadi, overthinking tuh kayak gini nih guys. Nih, kusut nih dia nih, bener-bener kusut gitu pikirannya. Jadi, dia tuh banyak mikir tentang
kemungkinan-kemungkinan, banyak mikir tentang ketidakpastian, sampai mikirnya tuh kemana-mana, nyasar-nyasar gitu, sampai akhirnya cuma nemuin jalan buntu karena kita mikir terlalu dalam dan berlebihan gitu. Misalnya nih kalau kalian nih ya, misalnya kalau kalian overthinking ya semalam nih, misalnya tadi malam nih overthinking gitu, nah abis mikir semalaman, besoknya apa yang kalian lakukan? Apa tindakan yang kalian lakukan dari hasil mikir tadi malam tuh? Misalnya ada perubahan gak? Atau jangan-jangan cuma sekedar mikir doang nih sampai pusing sendiri gitu? Kalau email gini, kan yang tadi email sampai nangis tuh karena penempatan yang jauh banget kan dari Oke. Nah, karena email kepikiran itu, akhirnya paginya nih langsung hubungi kontak person yang bisa email hubungin. Gimana email bisa konsultasi sama dia, kasih penjelasan, terus minta keringanan. At least dapat jawaban dari kegelisahan semalam gitu. Karena ya kalau diam-diam aja kan nggak bakal terjadi apa-apa, nggak bakal ada yang bantuin email kalau email nggak duluan minta tolong gitu kan. Justru kita sendiri yang harus mengusahakan buat keluar dari benang kusut itu tadi. Iya betul. Jadi kalau bukan kita yang jalanin, berdiri, gerak, jalan, siapa lagi ya? Iya betul. Gitu, iya. Kalau Marta gimana tak? Iya sama kayak email gitu. Tapi tergantung masalah apa yang kita hadapi. Kalau misalnya masalah itu masih bisa kita perbaiki, ya buru-buru bertindak. Tapi kalau udah nggak bisa diperbaiki gitu, udah terlanjur, udahlah. Gitu. Berharap aja gitu. Iya betul. Jadi memang sebenarnya harus ada tindakan yang kita ambil, jangan cuma diem terus dipikirin doang ya. Gitu. Dan emang sebenarnya counterfactual thinking yang tadi gue bilang itu tuh atau pikiran berandai-andai itu tuh sebenarnya normal-normal aja sih guys. Sebenarnya itu sehat kok. Nggak apa-apa gitu istilahnya kita berandai-andai gitu. Sebenarnya itu tujuannya kan supaya kita punya banyak alternatif dalam dalam kita cari solusi ya. Misalnya kita punya masalah, kita mikir coba bisa begini, coba bisa begitu, mungkin bisa begini, mungkin bisa begitu gitu. Supaya kita tahu kalau punya masalah kita tuh mau ngapain gitu, mau mengambil langkah apa, mau ngambil jalan apa, supaya nanti nggak salah lagi, atau paling tidak kita meminimalisir kesalahan di masa depan gitu. Atau mungkin supaya masa lalu itu nggak terulang lagi gitu kan. Misalnya kita bikin kesalahan di masa lalu supaya kita nggak ngulangin lagi gitu. Nah tapi ya itu masalahnya kalau kebanyakan berandai-andai, akhirnya kita tuh cuma berimajinasi doang ujungnya guys. Ya kan, kita mikir-mikir doang, terus terlalu larut sama masalah, nggak bisa move on, nggak bisa ngendaliin hidup kita gitu. Karena kan maunya udahlah gitu, udah gitu biasa. Gue memang nggak bisa apa-apa gitu. Kitanya nggak mau maju, nggak mau bangkit tuh kayak tadi kalian udah lakukan tuh. Akhirnya kita diem aja, nggak bisa bikin apapun, nggak bisa merubah apapun, jadi nggak punya semangat jalanin hidup, nggak punya motivasi. Ujungnya kan jadi malah ganggu aktivitas sehari-hari ya. Coba bayangkan kalau email nangis seharian, warung nggak jalan deh tuh, maknya bingung, bapaknya anak gue ngapa nangis seharian. Mata bengkak. Iya bener. bener. Nah itu kan tadi kan tips sedikit tuh dari kalian tuh. Ada gak tips lainnya gitu, tips-tips lainnya supaya gak overthinking lah misalnya gitu? Udah pernah nemu cara lain atau sampai sekarang belum nemu, baru cara yang tadi doang? Gimana tak? Ya baru cara yang tadi doang sih yang biasa aku lakukan lah. Ya kalau jadi menurut aku kan overthinking itu ibarat kita menilai diri kita tuh ke hal-hal yang jelek. Itu juga kan pendapat kita tentang diri kita, dan belum tentu orang lain itu berpendapat hal yang sama kan. Jadi cara saya untuk tidak overthinking itu curhat ke orang lain. Wow, betul juga ya. Kadang ke keluarga atau teman gitu kan, atau orang yang mengenal kita lah, tahu sifat kita tuh gitu tuh. Terus pastinya curhatnya itu ke orang yang dapat kita percaya ya, jangan sembarang curhat gitu. Gitu. Jadi intinya minta pendapat orang lain juga sih, dengan tujuan supaya kita tuh punya sudut pandang yang luas gitu. Iya sih, betul juga ya. Iya betul. Kadang-kadang kita overthinking tuh karena
stuck di pikiran kita sendiri, kita lupa ngobrol sama orang lain bahwa kita punya orang-orang yang baik-baik di sekitar kita ya Taya. Iya benar. Benar. Kalau email gimana Mel? Punya tips lain nggak Mel? Kalau email sih lebih ke belajar bodo amat ya, kayak maksudnya tiap kepikiran sesuatu nih, ya udah jalanin aja, nggak usah terlalu dipikirin berlarut-larut. Entah hasilnya apa, bisa positif, bisa negatif, entah apapun itu, ya yang penting udah berjuang. Gitu. Tuhan kan juga udah menjanjikan rancangan keselamatan kan, rancangan damai sejahtera. Iya betul. Harus yakin kalau Tuhan tuh bakal kasih yang terbaik menurut Dia. Karena apa yang baik menurut kita kan ya bisa jadi Tuhan punya jalan yang lain. Jadi percaya aja sama Tuhan gitu. Betul guys, keren banget ini. Wow, ya betul. Jadi intinya sebenarnya, wah udah ditutup nih sama email sama Marta. Enggak. Jadi memang benar. Kalau udah ini gue simpulin ya. Jadi intinya tuh kita move on, maju, menerima apa yang udah terlanjur terjadi, melangkah ke depan, menjadikan kesalahan masa lalu kan sebagai pelajaran untuk belajar ya, untuk berkembang, dan usahakan jangan diulangi lagi di masa depan. Gitu. Jadi dan kalau tadi Marta bilang tuh ya dengan kita cerita-cerita dengan orang lain, kita bisa dapat pelajaran atau pengalaman dari orang lain gitu. Orang lain bisa kasih saran gitu. Supaya akhirnya kita tahu oh ternyata pengalaman orang lain begini dan begitu gitu. Intinya kita bisa mikirin langkah selanjutnya. Terus kita mulai aja lah dulu lah, pokoknya ambil langkah kecil, ambil awal startnya gitu. Kita nggak start melangkah gitu supaya kita tahu nanti hasilnya gimana, salahnya di mana, kurang lebihnya gimana. Habis itu kita bisa perbaiki lagi dan seterusnya. Dan yaitu teman-teman yang baik, keluarga, kakak-kakak rohani mungkin di gereja bisa kasih pandangan dari sisi yang berbeda kan. Jadi mereka bisa bantu kita juga supaya kita nggak mikir sendiri. Kalau terus tadi email bilang, ya memang Tuhan bilang Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat hidup kita gitu. Firman Tuhan bilang jangan khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Tuhan punya rancangan terbaik buat hidup kita dan banyak banget ya pokoknya firman yang menguatkan iman kita. Nah tinggal kita ngejalanin aja, benar tadi kata email gitu. Soalnya di kitab Yakobus 2 itu firman Tuhan bilang kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi makanya tadi gue bilang jangan overthinking kalau kita ngerasa diri kita udah cukup berusaha, kita udah berjuang sampai email bilang berjuang, benar-benar berjuang gitu kan ya. Kalau kita udah benar-benar berjuang artinya kita udah benar-benar berusaha, itu adalah bentuk dari iman kita gitu. Kita tahu Tuhan punya rencana baik, ya kita juga lakukan yang terbaik gitu. Nanti hasilnya sisanya Tuhan gitu. Jadi kalau kita overthinking doang ya nggak ada hasil, cuma stres doang ujungnya. Kalau kita beriman Tuhan menyertai jalan hidup kita, ya udah hayu maju gitu, jalanin, nggak kenapa-kenapa kalau kita gagal. Yang penting kita semua serahin sama Tuhan, dan mau belajar dari kegagalan, bangkit lagi, coba jalanin lagi pelan-pelan gitu. Nah itu sebenarnya kalau di psikologi ya ini namanya critical thinking gitu, bukan overthinking lagi gitu. Kalau kita udah mau mencoba dengan rasional gitu. Jadi kalau critical thinking tuh setelah kita udah mikir gitu ya, kita udah cari info gitu, udah didoain juga, terus kita mau coba jalankan, terus kita belajar dari hasilnya, itu namanya critical thinking. Jadi nanti nih teman-teman silakan lihat nih ya di layar ini ya nih. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa pause sendiri deh gitu perbedaannya si critical thinking sama si overthinking gitu. Jadi ya sudahlah. Pokoknya intinya begitu ya, jangan gue panjangin lagi gitu biar gak overthinking. Oke. Semoga teman-teman bisa relate gitu sama pengalaman kita di sini gitu ya, khususnya pengalaman berharga dari email dan Marta gitu. Makasih banget ya Mel, Marta udah mau berbagi Thank you juga. Iya, udah mau berbagi di podcast nih. Kapan-kapan join lagi ya di Gardu ya. Iya, tunggu undangannya. Oke deh, sehat-sehat selalu ya guys. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya ya. Di Gardu, share the light. Bye. Bye. Bye Mel. Bye Mel.